pada kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Hewan ini seperti manusia, semua hewan baik di darat maupun di laut juga bernapas dengan cara mengambil oksigen dan membuang atau melepaskan karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenis dan tempat hidupnya masing-masing. Hewan dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama cacing, yang kedua serangga, yang ketiga ikan, yang keempat amfibi, yang kelima reptil, yang keenam burung, dan yang ketujuh mamalia. Nah, marilah kita bahas satu persatu tentang alat dan sistem pernapasan hewan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu pada hewan cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing yang kita lihat selalu basah dan berlendir itu untuk memudahkan penyerapan oksigen O2 dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis itu terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing tergandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen atau O2. Nah, oksigen yang diikat ini oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida CO2 dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Selanjutnya, hewan yang akan kita bahas yaitu serangga. Alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lainnya. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Trakea itu yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen O2 langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida CO2 dari semua sel tubuh untuk dibuang. Kemudian udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Setelah kita membahas pernapasan serangga, selanjutnya kita akan membahas hewan yang hidup di air. Nah, yaitu ikan. Walau
Walaupun hidup di air, ikan itu juga memerlukan oksigen untuk bernapas. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang biasa kita sebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang, atau kita sebut dengan istilah operculum. Kemudian di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang ini terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini dapat menyerap oksigen atau O2 yang terkandung di dalam air dan melepaskan karbon dioksida CO2 dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, saat mulut insang ini terbuka, maka insang menutup. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit lalu menutup. Nah, secara bersamaan tutup insang terbuka. Saat itulah oksigen atau O2 dari dalam air terserap dan karbon dioksida CO2 dikeluarkan dari mulut ikan. Demikianlah proses pernapasan pada ikan. Selanjutnya kita akan membahas pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi ini yaitu hewan yang bisa hidup di darat maupun di air. Salah satunya adalah katak. Nah, katak ini memiliki 2 sistem pernapasan. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam kecebong ini menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa tidak lagi bernapas menggunakan insang, tetapi sudah menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan, seperti pernapasan pada umumnya. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya kita akan membahas yang pernapasan hewan yang kelima, yaitu reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Hewan ini bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui rongga hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu langsung ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berlubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru.
Yang selanjutnya, pernapasan hewan berupa burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak juga di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang kita sebut trakea. Nah, dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan burung itu mengambil cadangan oksigen dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang. Itu berfungsi untuk mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan juga untuk memperkeras suara. Kemudian yang terakhir, pernapasan pada hewan mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia yang dapat hidup di darat dan juga mamalia yang dapat hidup di air. Mamalia darat misalnya itu kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya itu paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia darat bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air berbeda dengan mamalia darat.
hidungnya itu dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup untuk mencegah masuknya air. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen atau O2 serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Baik, setelah membahas tentang sistem pernapasan pada hewan ini, sekarang jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Manusia bernapas itu memasukkan udara ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Udara yang dimasukkan ke dalam tubuh itu mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Organ pernapasan manusia itu terdiri atas hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, marilah kita akan bahas satu persatu masing-masing fungsi dari organ pernapasan manusia yang tadi kita sebutkan. Yang pertama yaitu hidung. Udara masuk melalui lubang hidung, diteruskan ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat rambut-rambut pendek dan tebal dan lembab untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan juga oleh selaput hidung. Yang kedua, setelah dari hidung, udara diteruskan lagi ke paring. Paring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Setelah dari paring, dilanjutkan lagi ke laring. Laring ini kita kenal dengan tekak, yaitu jakun. Terdapat di bagian belakang paring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Setelah dari laring, udara dilanjutkan ke trakea, yaitu batang tenggorok. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk bersamaan dengan udara tadi. Selanjutnya, prosesnya yaitu melalui bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya, diteruskan lagi ke bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Selanjutnya, yang terakhir, udara melewati alveolus. Alveolus ini terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur.
manusia dari awal hingga akhir, marilah kita bersama-sama menjawab soal-soal berikut. Baiklah, terima kasih sudah mendengar penjelasan tentang pernapasan manusia. Gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu influenza, yang kedua emfisema, yang ketiga kanker paru-paru, yang keempat tuberkulosis atau yang biasa kita sebut TBC, kemudian yang kelima asma, yang keenam bronkitis, yang ketujuh asfiksi. Nah, marilah kita akan bersama-sama membahas tentang gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu influenza. Influenza ini disebabkan oleh virus dan mudah menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan seperti batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Berikut ini adalah contoh dari gambar pernapasan pada manusia yang terkena gangguan influenza. Yang kedua yaitu emfisema. Emfisema merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan sehingga membuat napas menjadi pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara dan polusi asap rokok. Kemudian yang ketiga itu kanker paru-paru. Di sini terlihat perbedaan antara kanker paru-paru yang normal dan yang tidak normal. Nah, di sini penyakit yang berbahaya karena disebabkan sel kanker yang tumbuh di paru-paru. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lain. Kanker paru-paru juga disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Selanjutnya yaitu tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan istilah TBC. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus sehingga menyebabkan proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah. Di sini ditampilkan contoh gambar paru-paru yang tidak sehat, berbeda dengan paru-paru yang normal. Kemudian yang selanjutnya yaitu asma. Pasti kita sudah familiar dengan istilah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap debu, bulu serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderita mengalami masalah psikologis. Berikut adalah gambar dari paru-paru yang terkena gangguan asma. Nah, di sini sebelah ada yang normal dan ada yang tidak normal. Terlihat sekali perbedaan antara paru-paru normal dengan yang terkena gangguan asma. Di sini normal, lubangnya masih tidak menyempit, sedangkan penyakit yang terkena penyakit gangguan asma terjadi penyempitan paru-paru sehingga menyebabkan sesak bernapas. Nah, pada
asma. Untuk mengatasinya memerlukan sebuah alat. Nah, di sini terlihat perbedaan antara saluran pernapasan normal, saluran pernapasan penderita asma dan saat serangan asma terjadi. Terlihat di sini terjadi perbedaan semakin menyempit. Kemudian yang selanjutnya itu bronkitis. Bronkitis adalah gangguan pada cabang trakea bronkus akibat infeksi yang menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga dapat membuat sesak napas. Nah, ini tampilan dari bronkus, gambar paru-paru. Nah, gambar paru-paru normal, bronkus normal dengan bronkus yang tidak normal yang mengalami gangguan. Selanjutnya yaitu asfiksia. Gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan karena hemoglobin darah mengikat komponen selain oksigen seperti karbon monoksida. Karena daya ikat hemoglobin lebih tinggi terhadap karbon dioksida, maka karbon dioksida akan lebih berpotensi untuk masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu pneumonia, sering juga disebut gejala coronavirus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia sehingga alveolus penderita akan terisi cairan. Nah, dari gangguan tersebut kita dapat menjaga organ pernapasan agar tetap sehat. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Bernapas merupakan salah satu nikmat yang luar biasa dan tidak ternilai. Banyak orang yang mengalami gangguan pernapasan hingga membutuhkan bantuan alat medis dengan biaya mahal. Sebelum hal tersebut terjadi pada diri sendiri, sebaiknya kita menjaga organ pernapasan dengan baik agar tetap sehat. Nah, berikut yang dapat kita lakukan untuk menjaga organ pernapasan kita tetap sehat, yaitu dengan melakukan olahraga secara rutin. Rutin berolahraga ketika tubuh aktif bergerak, sistem peredaran darah di tubuh yang kaya akan oksigen mengalir dengan lancar menuju jantung. Dari jantung, darah akan dialirkan ke seluruh tubuh yang salah satunya berfungsi membuat organ pernapasan terutama paru-paru akan terjaga kesehatannya. Selanjutnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Dengan makanan bergizi bernutrisi yang dapat menjaga organ pernapasan, yaitu makanan yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kalium, selenium, dan magnesium. Selanjutnya yaitu dengan mulai belajar kita meminum air putih, yaitu mulai dari bangun tidur hingga sebelum tidur. Kemudian ada manfaat rutin minum air putih. Yang pertama itu dapat mencegah dehidrasi, kulit lebih sehat, membantu penurunan berat badan. Rutin minum air putih bisa memberikan manfaat sehat untuk tubuh, yaitu dapat membuat sendi dan otot lebih sehat. Kemudian baik untuk pencernaan dan stamina kita juga tetap akan terjaga. Kemudian dengan banyak minum air mineral juga dapat berfungsi melarutkan mukus atau lendir yang setiap harinya menumpuk di saluran pernapasan. Jika kita jarang minum, lendir tersebut dapat menyumbat hingga menimbulkan gejala gangguan pernapasan. Selanjutnya itu dengan mencuci tangan. Kebiasaan baik ini dapat mencegah berbagai virus, bakteri maupun kotoran masuk ke dalam tubuh sehingga terhindar dari penyakit. Sebaiknya mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Penggunaan hand sanitizer juga bisa menjadi solusi jika sedang berpergian. Kemudian dengan tidak merokok. Merokok adalah kebiasaan buruk yang dapat merusak organ pernapasan. Dampaknya bisa fatal bahkan menyebabkan kematian
salah satunya terserang penyakit kanker paru-paru. Kemudian dengan menghindari polusi udara secara langsung. Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Contohnya asap kendaraan, asap rokok, dan asap pabrik. Untuk itu jauhilah sumber polusi. Apabila terpaksa harus berada di lokasi yang penuh polusi, seperti bekerja di pabrik, gunakan alat pelindung yang tepat seperti masker. Selain itu, buat peredaran udara yang bagus di rumah sendiri dengan menyediakan ventilasi, membuka jendela pada pagi hari, dan rajin membersihkan rumah setidaknya 1 minggu sekali. Nah, yang terakhir, kita dapat memeriksakan kesehatan kita kepada dokter secara rutin sehingga kita tahu apa keluhan pernapasan yang ada pada diri kita. Rutin memeriksa kesehatan secara berkala, jangan tunggu ke dokter ketika ada keluhan karena mencegah lebih baik dari mengobati. Manfaat memeriksakan kesehatan secara rutin, kamu jadi tahu apabila ada tanda-tanda kesehatanmu mulai menurun, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Sediakan pula asuransi kesehatan untuk mengantisipasi jika memang kamu harus dirawat di rumah sakit. Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.